Kami rindu mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berarti apa-apa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus menyertai kami, mencerahkan hati pikiran kami, yang kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpuji Bapa kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Galatia. Galatia pasal 6, ayat 9 dan 10 saja ya. 2 ayat. Galatia pasal 6, ayat 9 sampai 10. 2 ayat saja saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Galatia ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, jemaat yang sudah sebagian besar percaya terima Yesus. Ya, percaya terima Yesus, mengerti, memahami, ya, sudah hidup baru, tapi masih kelihatannya masih ada sebagian yang juga hidup ya menurut keinginan daging. Ya, itu sebabnya dalam bagian ini Paulus menuliskan agar jemaat hidup dalam roh, hidup oleh roh. Nah, terus berlanjut bahwa dalam kehidupan yang dijalani jemaat saat itu, bahkan kepada kita saat ini, ya orang-orang percaya sudah dipilih Tuhan, tapi dalam kehidupan yang masih kita jalani ini masih banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Dan dikatakan di sini bahwa hukum tabur tuai itu tetap berlaku, ya, bagi orang percaya tetap berlaku. Semua yang hidup dalam dunia ini berlaku hukum tabur tuai, ya. Itu sebabnya saya mencoba menjadi judul hukum tabur tuai. Barang siapa tetap berbuat, tidak jemu-jemu berbuat baik, tadi kita baca ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Menuai berarti mengumpulkan hasil, mendapatkan hasil. Ya, yang menuai pasti menabur. Ya. Yang menabur pasti akan menuai. Apa yang mau dituai kalau tidak menabur? Tidak menabur, maka tidak akan menuai. Ya. Jadi, dalam Galatia 6 ayat 9 tadi kita lihat bahwa jika kita tidak jemu-jemu menabur perbuatan yang baik, ya, dalam bacaan ini atau dalam perikop ini kita lihat bahwa seperti apa sih menabur perbuatan baik? Kalau kita lihat di Galatia pasal 6 ayat 1 di situ, ya, kamu yang rohani, ya, langsung ke bagian B ya, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, kalau ada orang kedapatan berbuat salah, kita yang rohani harus memimpin, ya, melayani, memotivasi orang yang telah melakukan kesalahan, ya, ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Nah, itu lemah lembut itu salah satu buah roh itu ya. Mengajar, melepaskan mereka dari ikatan kuasa jahat. Ya, kemarin ada acara pelepasan ya di gereja di ruang sekretariat ya, dilayani oleh Ibu Nurdia dengan Ibu Rita ya. Itu jadi melayani dengan roh lemah lembut, itu menabur perbuatan baik. Apalagi menabur perbuatan baik. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ya. Bertolong-tolongan menanggung beban, menolong orang lain yang perlu ditolong. Apa itu, Saudara? Ya.
Ya, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, teman. Ya, kalau perlu ditolong, enggak semua orang yang butuh pertolongan itu diperhadapkan kepada kita. Enggak, ya. Tuhan perhadapkan beberapa ya, diperhadapkan kepada kita. Kenapa? Kadang Tuhan menguji kita ya, dengan memperhadapkan kepada kita orang-orang yang punya beban dan masalah untuk menguji kita. Apakah kita peduli pada orang-orang di sekitar kita? Ya, apakah ada buah-buah roh itu pada kita? Apa itu? Kasih, kemurahan, kebaikan. Ya, apakah ada? Makanya diperhadapkan kepada kita orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, enggak semua. Ya, 1-2 diperhadapkan kepada kita. Tuhan ingin menguji, bahkan bukan hanya menguji, di balik itu ada berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan, yang Tuhan sediakan buat kita. Pasti. Ya. Dan ada banyak hal perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Kalau ada kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan dan buah-buah roh yang lain itu, buah roh itu ada pada kita, ya. Sebagai akibatnya kita akan menuai hasilnya. Apa itu? Ya, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 21, dikatakan di situ bahwa bagian C-nya ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maksudnya perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, ya, buah roh, hasil dari buah roh, maka kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu dia. Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kalau kita lihat lagi di Roma pasal 14 ayat 17, Roma 14 ayat 17, saya bacakan ya. 14 ayat 17 berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, itu. Jadi ada sukacita, ada damai sejahtera kalau kita banyak berbuat, tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya, pasti ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Ya, ketika kita berbuat baik, ada sukacita. Ketika kita berbuat baik, ada damai sejahtera. Itu dia. Ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, malah dikatakan di Amsal 19 ayat 17 ya. Saya bacakan ya, pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita berbuat baik, membantu, menolong orang lain, itu berarti ya, menurut Amsal, kita memiutangi Tuhan. Waduh, siapa kita ya memiutangi Tuhan? Tapi ini ayatnya berbunyi begitu. Dan Tuhan akan membalas perbuatan itu. Ya. Bukan kita mengharap Tuhan membalaskan perbuatan itu, tapi kita sebagai ungkapan syukur, sukacita kita, sebagai bukti dari adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Maka ada kasih, sukacita, panjang sabar, kelemah lembutan, ada kerinduan untuk membantu, menolong, itu otomatis spontan akan keluar dari diri kita. Dan akibatnya ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi sebaliknya dari perbuatan baik apa? Perbuatan jahat. Di sini nggak ada dibilang perbuatan jahat, tapi keinginan daging. Sebaliknya, jika kita berbuat tidak baik, ya, seperti dalam kalau kita baca di Galatia 5 ayat 19-21, ya di situ kita bisa baca ya, salah satunya ada percabulan, kecemaran, perseteruan, perselisihan, dan lain-lain. Ya, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tadi ya, kerajaan Allah itu tentang sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Jadi bagaimana orang yang berseteru, berselisih, ya, amarah, bisa mendapat damai sejahtera dan sukacita? Jelas orang yang berselisih, berseteru, terus ada dalam kemarahan,
tidak mendapatkan damai sejahtera sukacita, ya, tidak mendapat bagian dalam menikmati itu, ya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Jadi orang-orang yang menabur hal yang tidak baik akan menuai hasil yang tidak baik. Ya, yang curang, yang menipu, yang berbohong akan menuai hasil dari perbuatannya. Ya, yang pasti tidak ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, ya, pada orang itu. Ya, kita mungkin bisa merasakan itu dalam kehidupan kita, ya. Kenapa kok hati saya nggak damai sejahtera, nggak ada sukacita? Lihat apa yang sudah kita tabur, ya. Sekali kita melintasi lampu merah misalnya, ya, dalam perjalanan kita kan kadang-kadang suka menerobos, ya, lampu merah diterobos, ya, masuk jalan yang berboden. Kita tahu, tapi kita lakukan. Langsung hati itu nggak sukacita, langsung hati itu nggak damai sejahtera. 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam 1 hari itu lewati lampu merah, ya, sepanjang hari nggak sejahtera. Itu. Jadi ketika kita lakukan yang tidak baik, otomatis hati itu tidak sejahtera. Jadi mari, dikatakan tadi dalam bacaan kita dari Galatia 6 bahwa ayat 10. Karena itu, ya, karena jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada berkat Tuhan di sini waktunya, sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya kita akan menuai. Tahu, nanti bulan depan, bahkan juga mungkin sekarang langsung kita bisa menuai. Ya. Jadi selama masih ada kesempatan bagi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Ya. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita yang nampak, ya, terlihat dari buah-buahnya. Apa itu? Ya, kita bisa lihat, ya, dalam buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya akan menuai, tapi kita sedang menuai hasilnya saat ini. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar pagi hari ini. Ajar kami terus, Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami yakin percaya, itu yang Tuhan inginkan kami lakukan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kami, sudah cukupi, jaga, lindungi, peliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bersaksi, menyaksikan tentang kasih kemurahan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal selamanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.